Ternyata dari penginapan aku ke Masjid Nabawi cuma 3 menit. Aku kira 5 menit, ternyata cuma 3 menit. Ini kita udah sampai di ini kita masuk dari pintu 309. Orang udah menuju ke masjid buat sholat. Nah, ini kita masuk dari pintu 310. Lihat ya, suasananya agak berkabut karena memang lagi musim dingin. Tuh, payung-payungnya udah pada kebuka. Nah, ini kita udah sampai di dalam pelataran Masjid Nabawi. Dan ini kita mau cari staff dulu untuk sholat. Kayaknya aku mau ambil yang di luar masjid aja, soalnya kadang di dalam suka udah penuh. Soalnya ini emang udah mepet juga waktu sholat. Jadi kita cari staffnya dulu. Oh, sebagian payungnya ada yang ditutup, ada yang dibuka. Tadi pagi aku nggak dapat momen payung kebuka karena payungnya memang nggak ditutup dari malam. Nah, tuh payungnya kalau lagi tutup kayak gini nih. Ini aku tutup. Nah, kalau buka dia begini besar. Jadi gunanya untuk melindungi para jamaah yang mau sholat di pelataran. Dan oh ya, pas aku tadi malam ke Raudhah. Nah, ini pintu keluar Raudhah dari sini, pintu keluarnya. Dan kita masuknya dari sebelah sana. Jadi nanti kita kayak keliling di dalam dan keluarnya di sini. Nah, yang kubah hijau ini makamnya. Nah, yang kubah hijau ini makamnya Rasulullah. Nah, jadi kita masuk di dalam. Jadi di dekat situ ada mimbarnya Rasulullah. Jadi kita berdoa di dalam antara mimbarnya Rasulullah dan makamnya Rasulullah, yaitu rumahnya yang dulunya jadi rumahnya yang disebut sebagai taman-taman surga atau taman Raudhah. Dulunya rumahnya Rasulullah dan mimbarnya itu terpisah, tapi karena adanya renovasi dan perluasan dari Masjid Nabawi, kemudian Taman Raudhah menyatu menjadi sebuah
buat teman-teman yang mau umroh, mungkin kalau kita umroh pakai travel itu lebih praktis karena semuanya udah diurusin sama travel. Kita tinggal mengikuti jadwal travel, tinggal terima beres. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen umroh mandiri, jadi untuk kita kalau mau masuk ke Raudhah, kita perlu membuat appointment di aplikasi Nusuk. Jadi kita nggak bisa masuk setiap saat ke Raudhah dan kita tidak bisa masuk dengan antri begitu aja. Jadi kita harus membuat kayak jadwal kita untuk masuk ke Raudhah. Dan satu visa itu hanya bisa 1 kali kunjungan. Tapi kalau kalian mau masuk lagi ke Raudhah, misalnya kalian udah masuk dengan Nusuk dan kalian masih ingin masuk lagi ke dalam Raudhah, kalian bisa membeli tasreh. Jadi tasreh itu sama seperti tiket masuk ke Raudhah, cuman dia berbayar. Kalau di Nusuk itu gratis ya, gratis, tapi hanya bisa untuk 1 kali kunjungan. Jadi kalau kalian mau masuk lagi, kalian bisa beli tasreh. Nah, beli tasrehnya itu di mana? Biasanya dekat-dekat sini ada, atau tanya-tanya aja ke orang di mana untuk beli tasreh itu ada. Biasanya tasrehnya itu satu tasreh itu 130. Nah, itu makannya rasanya. Ada orang foto, bentar dulu ya. Jujur sebenarnya aku kayak masih pengen masuk lagi ke dalam, cuman aku nggak punya banyak waktu di Madinah dan aku belum dapat tasreh lagi karena memang sekarang jemaah lagi bludak, jadi kayak jadwalnya penuh. Dan aku dapat info ada tasreh tapi itu untuk tanggal 10, sedangkan aku tanggal 10 udah pulang lagi ke Turki. Ya udah nggak apa-apa, mungkin emang belum rezekinya untuk masuk lagi. Tapi alhamdulillah kemarin udah sempet masuk juga. Insya Allah nanti selanjutnya kalau ada rezeki kita datang lagi untuk mengunjungi Rasulullah di Madinah dan melaksanakan umroh atau haji lagi di Makkah. Enaknya di Masjid Nabawi ini dia nggak terlalu ramai, nggak seramai di Mekah. Kalau di Mekah itu kalau udah waktunya sholat, kalau kita ingin dapat saf yang di depan Ka'bah atau di dalam masjid, itu kita harus sudah masuk ke dalam masjid itu minimal banget 1 jam atau 1,5 jam sebelum waktu sholat kita harus sudah ada di dalam. Kalau enggak itu nggak akan mungkin kita dapat saf sholat di dalam. Pasti sholatnya akan di pelataran atau di pinggir-pinggir jalannya itu karena saking penuhnya. Kalau di sini ramai tapi kita masih bisa dapat saf yang tempat yang bagus, yang enak itu masih bisa, karena ramainya itu nggak yang sepadat di Masjidil Haram, karena mungkin itu kan Masjidil Haram kan pusatnya ya, untuk pusatnya umroh dan haji, yaitu mengelilingi Ka'bah, tawaf dan sa'i. Jadi mungkin orang mengutamakan ke sana gitu, dan memang pahalanya juga beribadah di Masjidil Haram itu lebih besar. Jadi Rasulullah pernah mengatakan jika kita melaksanakan 1 kali sholat di Masjidil Haram itu pahalanya setara dengan 100.000 pahala. Sedangkan kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 10.000 pahala untuk 1 kali sholat. Begitu. Kalau saya salah atau ada salah kata mungkin bisa diperbaiki ya, karena manusia tempatnya salah dan khilaf. Nah, kalau di Masjid Nabawi itu tempat sholat untuk cewek dan cowoknya dipisah. Nah, kalau di daerah yang sini nih, kan dekat kubah hijau, sebelah sini di pintu 2, 3, 4, 5 ini khusus untuk jemaah laki-laki. Nah, kalau yang untuk perempuannya kita masuk ke daerah di situ. Jadi dipisah antara perempuan dan laki-laki. Kalau di Masjidil Haram kan gabung laki-laki. Kalau di baru dipisahkan dengan kayak sekat-sekat gitu. Tapi kalau selebihnya itu kayak
gabung cewek cowoknya. Nah kalau di sini dipisah tuh, kalau perempuan tuh ada panahnya, kita ke sana kalau yang perempuan. Jadi kalau sholat di Masjid Nabawi itu lebih tenang, lebih apa ya, lebih ya tenang aja, lebih aman, lebih tenang karena kita nggak campur-campur, nggak dorong-dorongan kayak di Masjidil Haram. Halo, assalamualaikum. Ini aku udah selesai sholat. Mungkin setelah ini aku mau lanjut belanja oleh-oleh. Tapi kayaknya ini udah durasinya juga udah panjang. Aku nggak tahu ini bakal dilanjutin atau enggak. Tapi kalau misalnya durasinya kepanjangan, aku bakal masukin ke episode berikutnya biar kalian gak bosen nontonnya. Tapi sebelum itu aku mau makan dulu sebelum foto foto ada yang mau minta foto, kita foto dulu. Oh ya, kita selesai. Tadi ada anak kecil dari Pakistan, dia minta foto, dia mau foto katanya. Apa tadi ya? Oh ya, aku mau lanjut makan dulu sebelum belanja. Kalau misalnya kalau misalnya durasinya nggak terlalu panjang, mungkin aku masukin di sekaligus satu video. Tapi kalau misalnya kepanjangan, aku bakal masukin ke episode berikutnya. Oke? Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Bye.